Maka saya punya cerita nih. Ceritanya luar biasa. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sauban atau dikenal dengan Sa'ban. Beliau ini mempunyai unik di dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat nih. Saya kasih pantun mau? Touring dia Ustaz Ferdi. Bunyi dia. Dijawab ya? Iya. Banyak malam di antara malam. Tidak seindah malam agama. Banyak salam di antara salam. Tidak seindah salam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru seperti 2000 orang nih. Banyak sekali ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi bagi anak-anak Pak Ustadz pada siang atau masih pagi ya. Pagi yang berbahagia ini. Kita coba dulu. Ini sorry ya. Oke. Kita coba dulu lah. SMK Akbar. SMK Akbar. Ya, luar biasa nih ya. Saya dapat dari Bu Haja Eva tadi nih. Luar biasa semangatnya anak-anak kita ini. Yang kami muliakan Bu Haja Eva. Kemudian yang kami muliakan kepala-kepala sekolah beserta jajarannya. Kemudian yang kami banggakan, yang kami sayangi, anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tema maulid kita pada pagi yang bahagia ini. Itu ada temanya tuh ya di atas. Melalui maulid Nabi Muhammad SAW terbentuk akhlak dan prestasi siswa. Jadi ini masalah akhlak dan prestasi siswa khususnya di SMK Akbar. Sebelum ke sana saya ingin berkenalan dulu lah sama adik-adik sekalian. Nama saya sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, Ibnu Haris. Alhamdulillah saya bersekolah di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta Selatan. Selamat. Kita lanjutkan perkenalan saya. Nama Ibnu Haris, dulu pernah bersekolah di Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan selama 7 tahun. Kemudian saya mengabdikan diri di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Bagi adik-adik yang mungkin mau berjalan di Panam, itu ada pondok pesantren yang tertua di sana. Bisa nanti kita bersilaturahmi di sana. Santrinya banyak juga seperti SMK Akbar ini, sebanyak 1.600 santri di sana yang menetap di pondok pesantren tersebut. Alhamdulillah kemarin ditelepon sama Pak Ferdi. Kata beliau, Ustadz bisa untuk mengisi tausiah maulid di SMK Akbar. Saya kira SMK-nya kaleng-kaleng, ternyata luar biasa. Santrinya banyak, siswanya banyak, semangat. Di awal-awal sudah kena marah,
Di awal sudah kena marah, itu luar biasa. Itu adalah motivasi bagi kita agar menjadi lebih baik. Tepuk tangan dulu untuk SMK Akbar. Luar biasa ya kan. Sengaja saya perkenalkan nama diri saya tadi karena dengan nama ini maka akan menjadi doa. Nama saya Ibnu. Ibnu ini artinya dalam bahasa Arab anak. Kemudian Haris. Haris ini kalau dalam bahasa Arab itu penjaga. Ibnu Haris penjaga anak. Menjadi doa sampai saat sekarang ini menjaga santri pondok pesantren Darul Hikmah. Sama seperti Pak Ferdi sekarang kan, menjaga anak SMK Akbar. Kemudian bagi guru-guru yang lain menjaga. Tadi alhamdulillah anak-anak kita SMK Akbar ini luar biasa. Dari saya tadi masuk di depan tadi, kemudian mereka sudah luar biasa menyambutnya, melihat dengan semangat rapi duduknya, kemudian mereka tidak ada satupun yang mengeluarkan HP. Itu luar biasa. Benar begitu tadi? Terbalik ya? Aduh, tidak apa-apalah, husnuzon saya tadi. Maka kita kembali kepada tema terbentuknya akhlak. Maka perlu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita di dalam maulid ini adalah dengan bagaimana mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Kalau main TikTok joget-joget baik tidak? Joget-joget gini saya bisa mempraktekkan gini, gitu kan? Baik tidak? Tidak, apalagi anak perempuan. Laki-laki begitu juga dilarang. TikTok boleh main, tetapi yang di-share adalah nasihat-nasihat. Saya punya TikTok. Nanti coba dicek TikToknya kan, isinya nasihat-nasihat, ceramah-ceramah. Itu bagus. Ada Instagram. Saya punya Instagram. Anak-anakku pasti punya. Isinya ceramah, kata-kata nasihat dan lain sebagainya. Jadi tergantung kepada yang pemakainya. Kalau anak-anak SMK Akbar semuanya menulis kata-kata hikmah kemudian di-share oleh orang, maka itu akan menjadi yang namanya pahala jariah. Nanti bisa dicoba bagi yang suka foto-foto selfie yang di HP-nya, dihapus, ya kan, dihapus. Karena apa? Karena selama foto itu ada, maka selama itulah dia akan mendapatkan yang namanya dosa jariah walaupun telah meninggal dunia. Bisa dihapus? Bisa dihapus fotonya? Bisa, insya Allah. SMK Akbar ini kan semuanya bisa. Sebagaimana tadi bilang kan, SMK Akbar bisa hapus TikToknya. Tidak perlu dihapus, tetapi isi yang baik-baik. Maka kali ini kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul, begitu banyak tubi-tubinya yang namanya ancaman. Kita sebagai anak-anak sekolah SMK Akbar ini mau jalan ke SMK Akbar ini banyak juga rintangannya. Belum lagi di sana nanti ditunggu sama kawannya, ngapa sekolah? Nggak usah kita sekolah lagi, lebih baik makan bakso lah, main game online lah kita. Ayo kita main PS dan lain sebagainya. Tetapi dengan dia tegas, tidak, aku tidak mau main game online, aku tidak mau main PlayStation, aku harus sekolah ke SMK Akbar. Kata kawannya, aku yang traktir. Ayolah kalau gitu. Kalau yang traktir kawannya mau, gitu kan? Caranya dikirain dia yang traktir, makanya tidak mau. Ketika ditraktir, aku yang traktir. Ayolah kalau gitu. Nah, ini salah juga ya. Jadi rintangannya itu banyak ketika mau ke SMK Akbar ini. Tetapi alhamdulillah dengan semangat dan teladan Rasulullah SAW,
maka dia tidak akan tergoyahkan walaupun banyak yang mentraktir dia untuk pergi main. Maka anak-anakku sekalian, anak-anak SMK Akbar ini, mari kita ingat orang tua kita. Orang tua kita mencari yang namanya uang, mencari yang namanya untuk nafkah kita, menyekolahkan di SMK Akbar ini, maka harus kita perhatikan itu. Jangan sampai orang tua memberikan uang kepada kita, kita gunakan bukan untuk yang bermanfaat untuk diri kita. Karena banyak ini, ya kan, banyak sekali yang mengeluarkan paket untuk menghabiskan main ML. Apa ML itu? Mobile Legend. Ada juga yang menghabiskan paket itu untuk main Free Fire. Ada kan? Ya tuh abang-abang di sana tuh banyak main Free Fire. Ada juga yang main PlayStation, PS. Habis uangnya. Ketika azan dikumandangkan, ayalah sholat, ya nantilah. Dijawabnya gitu. Udah sampai apa? Ayalah falah, ya sudahlah. Jadi dijawabnya setiap azan. Tetapi orang-orang yang baik itu harusnya ketika hayya 'alas sholat, maka Free Fire, Mobile Legend dia letakkan di atas bantalnya, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia pergi ke masjid terdekat. Nah, ini luar biasa. Bisa SMK Akbar begitu? Bisa, insya Allah. Karena apa? Dengan kita selalu yang namanya menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka akan terbentuklah akhlak kita. Maka saya punya cerita nih. Ceritanya luar biasa. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sauban, atau dikenal dengan Sa'ban. Beliau ini mempunyai unik di dalam hidupnya. Kalau dia itu mau pergi ke masjid Rasulullah, itu dia selalu mengambil posisi pojok paling kanan. Diambilnya posisi pojok paling kanan. Para sahabat bertanya, "Ya Sa'ban, kenapa engkau kalau masuk Masjid Nabawi itu mengambil posisi pojok paling kanan?" Kata si Sa'ban, simple, dia katakan, "Aku tidak mau mengganggu orang lain dalam beribadah, dan aku pun tidak diganggu orang lain untuk beribadah." Ternyata dia menghafal Quran di posisi pojok paling kanan. Suatu ketika si Sa'ban tidak datang untuk sholat. Maka Rasulullah bertanya, "Aina Sa'ban?" Kemana Sa'ban? Kenapa tidak hadir untuk beribadah kepada kita? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah marah ketika itu, dia katakan, "Antarkan aku ke rumah Sa'ban, aku ingin mengunjunginya. Kenapa dia tidak datang untuk beribadah saat sekarang ini?" Akhirnya diantarlah oleh Rasulullah, diantarlah oleh sahabatnya. "Mari Rasulullah, kita ke rumah Sa'ban." Rasulullah perginya setelah sholat subuh dalam keadaan gelap gulita. Ketika sampai di rumahnya Sa'ban, itu Rasul merasakan terik matahari yang begitu panas seperti saat sekarang ini. Wajah Rasul merasakan terik panas. Dalam riwayat dikisahkan bahwa perjalanan Rasulullah itu 3 jam perjalanan. 3 jam, anak-anakku sekalian. Berapa jam perjalanannya? 3 jam. Pak Ustadz ada hadiah nanti ini. Ingat-ingat ya. Kisah ini nanti Ustadz kasih hadiah. Ini ada hadiahnya. iPhone Pro Max. Nah, jadi ingat-ingat kisah ini. Nanti ada 2 dari putra, 1 dari putra, 1 dari putri. Pak Ustadz kasih hadiahnya. Ini dia. Nampak kan? Sengaja Pak Ustadz taruh sini biar nampak kalian. Mak, ini apa ini ya? Nah, jangan salah lihat ya. Salah lihat apa pula yang dilihat, ya kan? Maka Pak Ustadz akan lanjutkan ceritanya. Ketika Sa'ban itu diketok rumahnya, tok tok tok. Nah, seperti itu ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar bukan Sa'ban. Siapa yang keluar? Istrinya Sa'ban. Ditanya, "Aina Sa'ban?" Kenapa Sa'ban tidak datang untuk beribadah pada subuh ini? Kata istrinya sambil menangis. Dia katakan,
Sa'ban fatufia, bahwa Sa'ban telah wafat, Sa'ban telah meninggal dunia. Sahabat mendengar itu langsung menangis, berlinang air matanya. Rasulullah pun menangis. Maka apa kata orang rumahnya? Orang rumahnya mengatakan, ya Rasulullah, ketika Sa'ban ini dalam sakaratul mautnya, dia selalu mengungkapkan ungkapan yang tidak bisa kami ungkapkan dan terjemahkan. Apa itu? Kata Rasulullah, kata istrinya, ketika Sa'ban dalam sakaratul mautnya, di dalam goro-goronya, dia katakan, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kata Sa'ban. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ini yang diungkapkan oleh Sa'ban, istriku, suamiku, wahai Rasulullah. Aku tidak bisa menerjemahkannya. Maka ketika itu turun wahyu, laqad kana min ghaflatin min hadza, fakasabna anka min ghita'aka. Maka ketika itu Rasulullah tersenyum. Dia katakan, wahai istrinya Sa'ban, jangan kau sedih. La tahzan, jangan sedih. Karena Sa'ban dia katakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menampakkan yang namanya pahala yang begitu besar dalam perjalanannya setiap hari. Yang 3 jam pergi ke Masjid Rasulullah, pulang lagi 3 jam, berarti 6 jam perjalanan Sa'ban untuk kebaikan. Nah, ini harus kita tiru nih untuk adik-adik SMK Akbar ini. Perjalanan kalian dari rumah menuju SMK Akbar itu pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1 pahala. Walikulli khutwatin hasanatin. Setiap langkah kaki kalian ada kebaikan. Makanya kalau kita pergi itu sambil berzikir, sambil mengingat Tuhan yang Maha Esa, sambil mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita, maka setiap langkah itu akan menjadi berkah. Maka ini coba dicontoh nanti ya. Sa'ban yang 3 jam perjalanan saja, dia bisa datang dari rumahnya menuju Masjid Rasulullah. Kalian begitu juga. Dari rumah kalian yang dekat, datang ke SMK Akbar, jangan tunggu-tunggu kawannya. Langsung ke SMK Akbar, kemudian tidak pergi belanja dan kesana kemari, tidak main ke rumah kawannya, tapi langsung datang ke sini. Kenapa? Yang diingat adalah pahala yang begitu besar. Ini harus kalian ingat adik-adik semuanya. Yang kedua kata Rasulullah, bahwa Sa'ban ini dia katakan kenapa tidak yang baru. Jadi kata Rasulullah, Sa'ban ini ketika keluar dari rumahnya subuh, lihat sahabatnya kedinginan. Karena kedinginan, maka Sa'ban memberikan yang namanya baju, jaket yang di luarnya, kemudian diberikan kepada sahabat yang kedinginan subuh tadi. Maka ketika dia memberikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan yang namanya pahala yang begitu besar karena memberikan jaket yang second kepada sahabatnya tersebut. Artinya apa? Walaupun second yang kita belikan kepada sahabat kita, walaupun yang sudah dipakai, itu menjadi pahala yang besar. Makanya kata Sa'ban, kenapa tidak yang baru? Anda yang baru aku berikan, tentu pahalanya akan surga yang aku terima. Maka sangat banyak nih saling memberi, saling memberikan hadiah. Yang kita beri hadiah itu siapa? Bukan kata Ibu Aca tadi baby ya kan, mami, bukan itu. Akan tetapi yang kita berikan adalah guru-guru kita. Yang kita berikan ketika mereka ulang tahun, ketika mereka ada yang namanya kesenangan, kita berikan kepada mereka. Anniversary ya Ibu, anniversary ya Pak, kita berikan hadiah. Bukan kepada calon apa nih ya? Calon calon neraka kita. Itu yang laki-laki suka sama perempuan, calon neraka. Kalian dipegang tangannya, boncengan, kemudian laki-lakinya biar ini biar so sweet katanya kan, 120 per jam, kilometer per jam. Tiba-tiba direm lampu merah, sweet, langsung gitu kan. Itu sengaja itu. Perempuannya begitu juga, ya kan, sengaja kuatnya ulang, gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Itu tidak boleh di dalam agama manapun, tidak diperbolehkan. Termasuk agama Islam melarang yang namanya
untuk perzinahan. La taqrabuz zina fa innahu fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena itu adalah satu-satunya jalan yang kejelekan. Tidak boleh kita lakukan. Walaupun doa boncengan Pak Ustadz, tak boleh. Laki-laki perempuan tak boleh. Kalau kalian tinggal di Aceh, kemudian ditangkap oleh Satpol PP Syariah di Aceh itu, dilihat KTP-nya, oh tidak suami istri, maka akan dicambuk di tengah lapangan. 1, 2, 80 kali cambuk. Luar biasa nih kan? Maka jangan. Kemudian yang ketiga kata Sa'ban, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah SAW bahwa Sa'ban ini ketika dia datang fakir miskin ke rumahnya, minta makan. Kemudian Sa'ban hanya mempunyai sepotong roti dan segelas susu. Akan tetapi karena kebaikan Sa'ban, dia potong rotinya menjadi 2. Kemudian dia bagi 2 susunya. Dia silahkan duduk fakir miskin, duduk, ayo kita minum dan makan roti bersama. Maka ketika itu Allah menampakkan yang namanya pahala yang begitu besar karena sepotong roti tadi. Maka dalam sakaratul maut Sa'ban, kenapa tidak semuanya ya? Andai semuanya yang kuberikan, 1 roti itu kuberikan, 1 gelas susu kuberikan, tentu pahalanya lebih besar dari yang aku lihat saat sekarang ini. Maka kita diajarkan oleh Sa'ban harus saling-saling yang namanya bersedekah, saling berbagi. Maka kita senang kalau ada sekolah-sekolah gitu ya, ada yang namanya program mereka berbagi kepada fakir miskin, atau baju untuk anak yatim dan lain sebagainya. Itu kita senang. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yang namanya amal jariah akan kita lakukan. Maka anak-anakku sekalian, ketika kalian nanti sudah menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, jangan kalian lupakan jasa orang tua dan guru kalian. Yang sekarang kan kita tidak melihat jasa orang tua kita. Bagaimana mereka mencari uang di rumah, bagaimana mereka mencari nafkah di rumah, itu kita tidak lihat. Maka ketika tidur nih orang tua kita lihat kaki mereka sudah menghitam. Kemudian kening mereka itu sudah berlipat-lipat. Muka mereka telah berkerut. Itu akibat apa? Memikirkan bagaimana anaknya menjadi orang-orang hebat, bagaimana anak-anaknya menjadi sukses. Akhirnya orang tua memikirkan itu semua. Maka anak-anakku sekalian, lihatlah orang tua kalian ketika tidur. Kalau kalian takut sama orang tua kalian ketika bangun, ketika tidur, dilihat tangannya sudah hitam, ya kan? Karena apa? Udah sawit. Mencari nafkah untuk kita semua. Akan tetapi itu semua kita berikan yang terjelek kepada mereka. Apakah kita dipanggil sama BK kita di SMK Akbar? Kenapa? Menyimpan video porno. Ada kemarin ya, nyimpan video porno 20 video kan. Ini apa yang ditonton? Tidak boleh. Semakin banyak kalian menonton itu, maka EQ akan berkurang. EQ akan berkurang, menjadi bodoh, sehingga keluar dari SMK Akbar tidak jadi apa-apa. Ini jangan kalian turutkan. Jangan turutkan hawa nafsu seperti itu. Dihapus. Makanya jangan sampai kalian terjerumus ke dalam yang namanya video-video yang dibuat oleh orang. Mereka ingin menghancurkan kita semua, menghancurkan generasi-generasi muda ini. Melalui apa? Melalui video-video tadi. Kalau anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang selalu disusupi dengan video-video tersebut, maka selamanya anak-anak kita tidak akan berkembang. Orang sudah pergi ke Amerika itu, pergi ke mana? Ke angkasa. Kita masih sibuk nonton video, ya kan? Video tanpa busana. Melihat zebra tidak pakai celana, melihat kucing tidak pakai celana. Nampak kucing gitu kan, nampak kucing ditepuk tanganin gitu. Aduh. Ini jangan sampai. Harus kita rubah mindset kita. Kita menjadi anak yang terbaik di SMK Akbar, menjadi anak yang baik dengan apa? Dengan amal-amal berbakti kepada orang tua dan guru. Maka bisa semuanya nih anak-anak SMK Akbar? Bisa? Bisa. Sekali lagi kita coba. SMK Akbar. SMK Akbar.
Coba saya tepuk tangan dulu dah. Nah, luar biasa. Itu satu materinya ya. Dari keteladanan para sahabat yang harus kita contoh. Yang pertama, selalulah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, selalulah kalian menjadi orang yang selalu membagi hadiah. Kemudian yang ketiga, jangan lupakan fakir miskin untuk selalu kita berikan mereka pertolongan. Nah, ini Pak Ustadz punya hadiah nih ya. Nah, coba nih pertanyaan pertama dari yang putra dulu lah. Yang putra ini kan banyak di sana ya. Siapa nama sahabat yang kisahkan di atas tadi? Ya, maju. Nah, kita kasih hadiah Ustadz Ferdi. Ya. Maju. Siapa namanya nih? Rizky. Iya, ini kemarin saya pulang dari Mekah nih ya, umroh. Saya berikan minyak wangi dari umroh nih. Ya. Jawab dulu. Terima ya. Siapa namanya? Rizky. Rizky. Ayo jawab dulu, belum. 4 kali diambil. Jawab dulu, Rizky ya. Jawab dulu. Siapa namanya? Syakban. Siapa namanya? Syakban. Ah, benar, Syakban. Ah, terima nih Rizky. Bagi-bagi sama kawan langsung habis. Ya. Sudah menjadi anak yang soleh ya. Iya. Kemudian yang putri lagi nih, yang putri. Coba berikan kesimpulan dari kisah yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan yang di sana lagi nih. Yang sini nggak ada yang berani. Coba maju. Masih ada waktunya, udah habis. Ya pas, kalau ada kuis pas. Ya, silakan. Yuk. Silakan maju Mbak, cepat Mbak. Ini hadiahnya gantungan kunci Mekah Al-Mukarramah. Tapi tulisannya Made in China. Lucu ya? Iya, tak apa-apalah. Bagaimana kesimpulannya? Oh, nyata dia, alhamdulillah, luar biasa. Coba dibaca aja, ya Pak. Baca aja. Kesimpulannya tadi ada 2. Yang pertama, selalu beribadah. Yang kedua, selalu menjadi orang yang berbakti kepada sesama, yang berbagi kepada sesama. Selalu fakir miskin kepada orang-orang yang membutuhkan. Tepuk tangan dulu buat Rizka. Siapa namanya? Naila Rizka. Ini Rizka ya. Liza. Maka iya, mohon maaf ya. Alhamdulillah SMK Akbar anak-anak cerdas. Ceramah saya 35 menit langsung hafal sama mereka ya. Alhamdulillah. Apa nih namanya? Berarti mereka sudah bertaubat ya Pak Ferdi ya. Tidak lagi menonton video-video yang tadi itu, zebra yang saya sebutkan tadi, zebra tidak busana dan lain sebagainya. Maka IQ mereka meningkat semua. Mungkin karena Ustadz Ferdi tadi sudah menyampaikan cukup sekian, maka sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Sekali lagi SMK Akbar, SMK Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.